Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Hubungan baptisan dan beroleh selamat. Hari ini ada banyak sekali orang mengira dan menyebarkan ajaran bahwa baptisan itu tidak ada hubungannya dengan beroleh selamat. Tentu ini sangat tidak sesuai dengan perkataan Alkitab, karena Alkitab dengan serius, tegas, dan sangat jelas memberitahu kepada kita bahwa baptisan berhubungan dengan beroleh selamat, bahkan berhubungan secara langsung. Tetapi saya mengerti alasan mengapa ajaran baptisan tidak menyelamatkan itu tidak lain oleh karena adanya berbagai macam baptisan di dalam kekristenan, dan semua memperdebatkan baptisan mana yang benar, dan pada akhirnya berujung kepada statement yang telah umum dan akhirnya meluas bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Hanya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang menyelamatkan orang. Demikian kata mereka. Itu benar, tetapi hanya sebagian. Masalahnya adalah sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah diselamatkan dari apa yang dipermasalahkan di sini. Jika diselamatkan dari kebinasaan kekal, maka percaya menerima Tuhan Yesus sudahlah cukup bagi kita, karena dengan demikian kita memperoleh hayat yang kekal melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam roh kita, yang akan membawa kita ke dalam kekekalan yang akan datang karena hayat yang kekal yang ada di dalam roh kita itu. Akan tetapi, agar kita diselamatkan dari dunia melalui dipisahkan dari kejatuhan, kebobrokan, dan kekacauan hidup manusia di dunia yang bertolak belakang dengan Allah, maka kita harus dibaptis air. Untuk itu, agar lebih jelasnya, kita terlebih dahulu harus mengenal lambang baptisan yang menjelaskan apakah yang dimaksud keselamatan oleh baptisan ini. Memang sangat susah bagi telinga awam untuk mengerti sekali dengar. Anda harus mendengarkan ini berulang-ulang. Sekali lagi saya katakan bahwa baptisan itu ada hubungannya dengan keselamatan. Menyelamatkan dari apa? Pertama, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21 dikatakan, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Begitu kata Petrus. Sebelum baptisan itu datang, Allah terlebih dahulu menyatakannya dengan perjanjian lama, dengan dua perkara yang menggambarkan dengan sangat jelas tentang baptisan yang akan ada di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah perkara Nuh, sekeluarga yang berjumlah 8 orang di dalam bahtera yang selamat dari air bah. Roh Kudus melalui Petrus memberitahu kita bahwa itu adalah lambang baptisan. Lambang ini tidak saja menjelaskan cara baptisan, juga menyatakan khasiat dari baptisan itu sendiri. Nuh dan sekeluarganya 8 orang melewati air bah terpendam oleh air, menyatakan kita dibaptis ke dalam Kristus harus juga terendam oleh air. Air bah membuat mereka yang ada di dalam bahtera terpisah dengan dunia tempat mereka dulu, supaya mereka terlepas dengan zaman yang jahat itu. Ini menyatakan air baptisan membuat kita yang di dalam Kristus terpisah dari dunia tempat kita yang dahulu, supaya kita terlepas dari angkatan yang jahat ini. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagaimana mereka diselamatkan oleh air bah, terlepas dari angkatan yang jahat itu, begitu juga kita yang diselamatkan oleh air baptisan. Kita akan terlepas dari angkatan yang jahat ini saat ini, di dunia ini. Di satu pihak, karena iman mereka memasuki bahtera, beroleh selamat melalui bahtera, terhindar dari air bah penghakiman Allah. Di lain pihak juga di dalam bahtera mereka melewati air bah. Melalui air bah beroleh selamat, terlepas dari dunia yang lama dan memasuki satu dunia yang baru. Itulah prinsipnya. Oleh sebab itu, air bah bagi Nuh sekeluarga 8 orang merupakan lambang keselamatan baptisan. Ini membuat kita diselamatkan melalui air, terlepas dari dunia dan memasuki wilayah kebangkitan.
Jadi saya ulangi, diselamatkan di sini ada dua, yaitu pertama dengan percaya memasuki bahtera, kita diselamatkan dari kebinasaan, dan yang kedua dibaptis masuk ke dalam air bah dan melewati air bah tersebut, kita diselamatkan dari dunia yang lama dan hidup di dalam alam kehidupan yang baru. Dari sini kita lihat bahwa keselamatan dalam Kristus itu sempurna dan lengkap, di dalam dan di luar. Di dalam ada Roh Kudus, di luar ada kesaksian hidup baru. Bukan hanya dalam roh kita beroleh selamat, tetapi kesaksian kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu diketahui oleh alam semesta ketika kita memproklamirkannya melalui baptisan kita. Dan karena itulah kita menyatakan bahwa kita bukan milik dunia, kita milik Allah, dan alam semesta pun tahu. Tuhan, manusia, dan iblis tahu akan hal ini. Inilah proklamir pemisahan yang menyelamatkan kita dari dunia. Sekali lagi, percaya menyelamatkan kita dari neraka, dan dibaptis menyelamatkan kita dari dunia. Komplit, sempurna. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1-2, nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Perkara kedua, di dalam perjanjian lama yang Allah pakai untuk lambang baptisan adalah orang Israel melewati Laut Merah. Rasul Paulus di sini berkata bahwa mereka melewati Laut Merah adalah menerima baptisan. Mereka melewati Laut Merah yang melambangkan baptisan air. Di satu aspek supaya mereka terlepas dari Firaun yang melambangkan iblis, dan terlepas dari Mesir yang melambangkan dunia. Di aspek lain supaya mereka menjadi pengikut Musa atau bersatu dengan Musa yang melambangkan Kristus. Ini menyatakan ketika kita dibaptis di satu pihak supaya kita terlepas dari iblis dan dunia yang ada di bawah kekuasaannya, di pihak lain agar supaya kita bersatu dengan Kristus. Firaun dan pasukannya hanya dapat mengejar sampai air Laut Merah, tidak bisa melewati Laut Merah untuk mengejar mereka. Dan setelah orang Israel melewati Laut Merah yang melambangkan baptisan, mereka sudah terlepas dari Mesir, tidak bisa kembali menempuh kehidupan Mesir. Ini menyatakan iblis dan kekuatannya hanya mengejar kita sampai kepada air baptisan kita, tidak bisa melewati air baptisan itu. Kita telah dibaptis, telah terlepas dari dunia, juga tidak bisa kembali ke dunia untuk menempuh hidup secara duniawi lagi. Inilah keselamatan dua aspek dalam satu baptisan air. Satu, kita terlepas dari iblis atau Firaun, dan kita diselamatkan dari dunia atau Mesir untuk menjadi pengikut Kristus yang dilambangkan oleh Musa. Ada satu hal yang sangat penting, meskipun mereka sudah berdasarkan iman mengoleskan darah anak domba sehingga pembunuhan oleh murka Allah lewat dari mereka waktu mereka di Mesir, tetapi mereka harus menunggu sampai mereka masuk ke dalam Laut Merah, barulah dapat memusnahkan kuasa Firaun atas diri mereka. Meskipun mereka telah mengalami dan menikmati keselamatan oleh darah anak domba Paskah, terhindar dari penghakiman Allah, tetapi kalau mereka tidak melewati Laut Merah, mereka tidak bisa terlepas dari kuasa Firaun dan Mesir, yaitu kuasa iblis dan dunia. Ini memberitahu kepada kita, meskipun kita telah berdasarkan iman menerima penebusan pengaliran darah adi Tuhan sehingga murka Allah tidak lagi menimpa diri kita, tetapi kita harus menunggu sampai kita masuk ke dalam air baptisan, maka kuasa iblis di atas diri kita baru bisa musnah. Meskipun kita telah percaya Tuhan, terhindar dari penghakiman Allah, tetapi kita harus dibaptis baru bisa terlepas dari kuasa iblis dan dunia. Oleh sebabnya Markus pasal 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis diselamatkan. Komplit. Percaya menyelamatkan kita nanti dari binasa neraka oleh Roh Kudus dalam roh kita. Dibaptis menyelamatkan kita hari ini dari taring dan sengat maut iblis serta penindasan dunia. Mengertikah saudara sampai di sini?
Oleh sebabnya orang yang di samping Yesus saat disalib itu tidak sempat dibaptis. Mengapa? Dia percaya sesaat beberapa menit sebelum kematiannya. Selain sudah tidak ada waktu untuk dibaptis, memang tidak lagi memerlukan baptisan air, karena baptisan air itu untuk menyelamatkan kita dari mesir kita, yaitu kehidupan dunia kita yang lama, dan beralih kepada kesaksian hidup yang baru. Mau menjadi kesaksian gimana setelah percaya Tuhan beberapa menit kemudian meninggal? Maka orang di samping Yesus itu di atas salib tidak memerlukan baptisan, karena baptisan air adalah untuk orang yang masih akan hidup di dunia sebagai kesaksian kepemilikan kita oleh Kristus, menjadi kekuatan kesaksian yang menyelamatkan kita dari iblis dan dunia. Kita sudah tahu bahwa baptisan itu menyelamatkan. Menyelamatkan dalam aspek apa kita sudah jelas. Sekarang, seberapa pentingkah baptisan air itu? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini Tuhan memberitahu kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus dilahirkan kembali. Tidak hanya harus dilahirkan dari roh, tetapi juga dilahirkan dari air yang mengacu kepada baptisan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 dikatakan, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa baptisan berhubungan dengan pengampunan dosa, berhubungan dengan pertobatan. Percaya nama Tuhan, menyeru nama Tuhan adalah sebagai syarat untuk pengampunan dosa. Bukan saja demikian, bahkan baptisan dan pertobatan, percaya nama Tuhan juga berhubungan dengan menerima Roh Kudus, seperti yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kemudian, siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Markus pasal 16 ayat 16. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan melalui kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Banyak orang berkata bila seseorang ingin beroleh selamat, asalkan percaya saja sudah cukup, tidak perlu dibaptis. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Menurut perkataan Tuhan, orang yang mau beroleh selamat perlu percaya, juga perlu dibaptis. Sebagaimana percaya adalah syarat beroleh selamat, begitu juga baptisan adalah syarat untuk beroleh selamat. Sebab itu Petrus berkata bahwa baptisan kita menyelamatkan kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Ada banyak orang secara tidak sadar mengubah perkataan Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan, menjadi siapa yang percaya dan beroleh selamat pasti dibaptis. Mereka menganggap percaya adalah satu-satunya prosedur untuk beroleh selamat yang dilakukan sebelum beroleh selamat, dan baptisan adalah perkara setelah beroleh selamat. Sebenarnya maksud Tuhan adalah baptisan dan percaya sama-sama sebagai prosedur untuk memperoleh keselamatan. Semuanya dilakukan sebelum beroleh selamat. Meskipun prosedur beroleh selamat adalah satu langkah, tetapi dirampungkan oleh dua kaki. Satu kaki adalah percaya, satu kaki lainnya adalah baptisan. Itu adalah satu langkah. Kedua kaki ini digabungkan baru merupakan satu langkah yang sempurna, dan dengan ini kita mendapatkan karunia keselamatan Tuhan yang sempurna dan yang lengkap. Saudaraku, apakah sebenarnya makna baptisan itu? Makna baptisan yang pertama yaitu dengan baptisan kita dibawa masuk ke dalam Kristus Yesus, Roma pasal 6 ayat 3. Dan yang kedua, dengan baptisan kita masuk ke dalam kematian Kristus, dikubur dan dibangkitkan dengan Dia, Roma pasal 6 ayat 3-4 dan Kolose pasal 2 ayat 12. Kemudian yang ketiga, dengan baptisan kita memiliki kesaksian hati nurani yang baik, 1 Petrus pasal 3 ayat 21, yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Saudaraku, mari kita melihat arti kata baptisan. Kata baptisan di dalam Markus pasal 16 ayat 16, bahasa Yunaninya adalah baptiso, artinya dicelupkan ke dalam air.
atau tertutup oleh air, atau tenggelam ke dalam air. Arti ini diakui oleh semua kamus bahasa Yunani yang ternama, juga diakui oleh ahli Alkitab sepanjang zaman, yaitu seperti Martin Luther, pemimpin reformasi, berkata, "Saya menghendaki orang yang dibaptis seluruh tubuhnya tercelup ke dalam air." Ini baru sesuai dengan arti kata baptisan di dalam Alkitab. Kemudian Calvin, seorang guru besar Alkitab dalam reformasi, juga berkata, arti kata baptisan sebenarnya adalah mencelupkan ke dalam air. Dan yang sangat penting adalah ini diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada praktek baptisan lain di dalam Alkitab selain praktek baptisan seperti yang diteladankan Alkitab itu sendiri. Seperti dikatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Puji syukur kepada Tuhan, Alkitab tidak saja memakai kata baptisan yang dengan jelas memberitahu kita bahwa baptisan adalah dicelupkan ke dalam air, juga ada teladan yang memperlihatkan kepada kita bahwa baptisan adalah masuk ke dalam air seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Secara etimologi atau arti kata, mungkin ada orang yang mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi teladan nyata yang ada di dalam Alkitab sebenarnya tidak bisa membuat orang mempunyai pendapat yang berbeda, sebab Tuhan Yesus sendiri yang mempraktekannya sebagai teladan kita. Apakah Anda memiliki kendala dan hambatan untuk mengikuti teladan Tuhan ini? Jika tidak, maka lakukan saja apa yang Tuhan katakan dan praktekkan serta Tuhan telah teladankan. Tetapi jika Anda berpendapat lain oleh karena kepintaran Anda belajar ilmu tafsir, maka itu bergantung kepada Anda masing-masing. Anda mengikuti Tuhan di dalam segala hal, tetapi tidak bisa mengikuti Tuhan di dalam hal ini, kayaknya bagi saya sangatlah aneh. Dan saya tidak bisa berstatement terlalu banyak di dalam hal ini, diserahkan kepada masing-masing. Kemudian kita melihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai 39, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ayat 39, setelah mereka keluar dari air. Saudaraku, Allah tidak saja di dalam kitab Injil memberikan contoh baptisan Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul juga memperlihatkan kepada kita bahwa murid-murid mengikuti teladan Tuhan. Ketika Filipus membaptis pejabat istana Ethiopia, mereka turun ke dalam air, kemudian mereka keluar dari air. Ini sama dengan yang terjadi di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Ada kata-kata turun ke dalam air dan keluar dari air. Persis sama. Ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara murid-murid sebermula membaptis orang-orang. Turun ke dalam air dan keluar dari air. Catatan ini sangat jelas dan tepat, tidak memberi kesempatan meragukan cara baptisan bagi orang-orang di kemudian hari. Bukankah cara ini yang harus diikuti oleh kita yang bertekad untuk kembali kepada yang sebermula dan yang seperti Tuhan Yesus contohkan? Kira-kira demikian, saudara-saudari. Sekarang kita beralih kepada pembahasan siapakah yang boleh dibaptis, yaitu mereka yang percaya. Yang percaya dan baru setelah itu dibaptis. Ini adalah syarat untuk pembaptisan, yaitu percaya saja. Hanya orang yang percaya. Karena Tuhan berkata siapa yang percaya dan dibaptis, maka ini adalah satu-satunya ketetapan yang tidak boleh juga tidak bisa diubah. Orang yang tidak percaya atau yang belum percaya tidak memenuhi syarat untuk dibaptis. Hanya orang yang percaya baru boleh dibaptis. Tetapi percaya ini harus dari roh dan hati menerima Tuhan dan masuk ke dalam Tuhan, yaitu percaya yang menerima Tuhan ke dalam diri sendiri, membiarkan Tuhan berbaur ke dalam dan masuk ke dalam Tuhan. Jadi saling masuk yang berarti kita menjadi satu dengan Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Artinya boleh dibaptis.
Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Inilah percakapan Filipus yang memberitakan Injil kepada pejabat istana Ethiopia. Percakapan ini menampakkan kepada kita bahwa bila seseorang percaya dengan segenap hati, baru boleh dibaptiskan. Tetapi kita harus memperhatikan, di sini mengatakan percaya dengan segenap hati. Bukan percaya dengan otak atau pikiran, juga bukan percaya dengan setengah-setengah atau masih ragu-ragu, setengah percaya, setengah tidak percaya. Seseorang harus percaya dengan segenap hati, barulah boleh dibaptiskan. Kemudian ada yang bertanya, siapakah yang boleh membaptis? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Di sini kita bisa melihat bahwa bukan Tuhan sendirilah yang membaptis, melainkan Ia menyuruh murid-muridnya membaptis. Coba Anda perhatikan, di sini tidak mengatakan Tuhan menyuruh rasul-rasulnya membaptis, melainkan menyuruh murid-muridnya membaptis. Praktek hanya rohaniwan saja yang boleh membaptis, atau hanya orang yang mempunyai jabatan baru boleh membaptis adalah ketentuan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan maksud Tuhan. Karena itu pergilah. Kata ini ditujukan kepada murid-murid di dalam Matius pasal 28 ayat 16, dan baptislah mereka, ayat 19 pasal 28. Asalkan Anda murid Tuhan yang memberitakan Injil, maka Anda bisa membaptiskan orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil itu. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 dikatakan seorang murid Tuhan bernama Ananias. Meskipun Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi rasulnya, tetapi ia tidak mengutus seorang rasul untuk membaptisnya, melainkan dia mengutus seorang murid untuk membaptisnya, yaitu yang bernama Ananias. Kemudian di dalam Kisah Rasul 8 ayat 38 di sana dikatakan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu. Lalu Filipus membaptis dia. Meskipun Filipus bukan rasul, hanya pemberita Injil, tetapi ia tidak saja memberitakan Injil kepada pejabat istana itu, melainkan dia juga membaptis dia. Ini menjelaskan siapa yang mempunyai hak memberitakan Injil, dia juga mempunyai hak untuk membaptis. Kemudian, kapan kita perlu dibaptis? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 di sana dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Begitu seseorang percaya Tuhan, seharusnya langsung dibaptis. Tidak perlu menunggu apa-apa, tidak perlu tunggu lama-lama lagi. Pada hari raya Pentakosta itu 3.000 orang menerima Injil yang diberitakan oleh Petrus. Mereka percaya Tuhan dan mereka langsung dibaptis. Tidak seperti hari ini masih perlu sejangka waktu baru dibaptis. Praktek semacam itu tidak sesuai dengan Alkitab, juga bisa memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang yang sudah percaya Tuhan masih perlu menunggu beberapa waktu baru boleh dibaptis. Alkitab mencatat orang yang sudah percaya Tuhan segera bisa dibaptis. Baptisan dan percaya seharusnya bergandengan. Tidak seharusnya ada selah atau sejangka waktu untuk belajar firman Tuhan dan mengerti Alkitab baru kemudian dibaptis. Kita dilahirkan terlebih dahulu baru diberi makan, bukan sebaliknya. Kemudian Kisah Rasul 8 ayat 12 mengatakan sekarang mereka percaya, mereka dibaptis. Orang-orang Samaria mendengarkan Injil dari Filipus, mereka percaya lalu dibaptis. Teladan di dalam Alkitab selalu demikian. Setelah percaya langsung dibaptis. Kisah Rasul 8 ayat 37 dan 38, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya langsung turun ke dalam air. Pejabat istana Ethiopia meskipun ketika percaya Tuhan sedang dalam perjalanan, sangat tidak mudah untuk dibaptis. Tetapi begitu ia percaya, ia segera dibaptis, sedikit pun tidak perlu menunggu apa-apa lagi. Dan kemudian Kisah Rasul pasal 16 ayat 33 dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Di sini kita melihat
ada dua kalimat penekanan, pada jam itu juga dan seketika itu juga. Kita jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menunda-nunda baptisan kita. Berilah dirimu dibaptis sesaat setelah Anda percaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan. Ada yang sudah percaya, yang mungkin masih ragu-ragu untuk memberi diri dibaptis. Di sini ada perkataan firman, sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Ini adalah perkataan Ananias kepada Paulus yang mendapatkan terang Tuhan dan percaya kepada Tuhan pada perjalanan waktu ke Damsyik. Paulus sudah percaya lewat hanya 3 hari, seperti kita lihat di Kisah Rasul 9 ayat 9. Dia belum dibaptis. Sudah 3 hari lewat, dia belum dibaptis. Maka Roh Kudus pun menegurnya. Mengapa ragu-ragu atau menunda-nunda? Hari ini kalau ada orang percaya Tuhan 3 hari yang lalu dan telah dibaptis, kita akan menyalahkannya. Mengapa demikian cepat dibaptis? Itu kebalikan dengan firman Alkitab. Kemudian, di manakah tempat kita boleh membaptis orang? Dikatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya bagiku untuk dibaptis? Kisah Rasul 8 ayat 36. Hari itu pejabat istana Ethiopia dibaptis ketika dalam perjalanan mereka menemukan tempat yang ada air. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa baptisan tidak terikat pada tempat. Asal ada air, boleh dilaksanakan. Kemudian yang terakhir tentang pengoreksian baptisan. Kisah Rasul pasal 19 ayat 3-5. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini membicarakan ada belasan kaum beriman di Efesus pada saat itu. Mereka asalnya sudah menerima baptisan pertobatan dari Yohanes. Mereka tidak mengetahui bahwa Yohanes adalah pembimbing orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus keluar menunaikan ministrinya, baptisan pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes bersama-sama dengan Yohanes telah lewat. Sekarang orang harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka mengetahui hal ini, maka mereka segera mengoreksi baptisan mereka, memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, menurut teladan yang dicatat di sini, kalau baptisan seseorang tidak tepat, maka boleh dikoreksi. Hari ini ada orang yang telah dibaptis percik, baptisan waktu ketika masih bayi, baptisan yang diterima seseorang ketika ia belum benar-benar percaya Tuhan atau belum memiliki kontak rohani dengan Tuhan. Baptisan-baptisan semacam itu kurang tepat, maka orang-orang yang menerima baptisan semacam itu seharusnya mengoreksi baptisan mereka. Tentunya, sewaktu mengoreksi baptisannya, mereka perlu berdasarkan iman, menerima segala realitas rohani baptisan. Ini tentunya bukan pengajaran baptisan kembali. Itu karena baptisan yang mereka lakukan sebermula adalah bukan baptisan seperti yang Alkitab teladankan. Jangan lupa dukung channel pembahasan kebenaran ini dengan klik tombol subscribe. Dan jika Anda diberkati, share video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.